Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Kurniawan, NIM 0903 118 2025 021, kelas Sirep 5C. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Proyek Manajemen Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit. Tugas ini merupakan tugas UTS mata kuliah MPSI dengan dosen pengampu Bapak Fatoni ST MMSI. Adapun yang melatar belakangi saya menganalisis sistem ini, yaitu rumah sakit ini merupakan suatu instansi pelayanan kesehatan masyarakat, yang artinya beratus-ratus orang setiap harinya datang ke tempat ini. Salah satunya adalah Rumah Sakit Pelita, yang mana pada proses pelayanannya masih dilakukan secara manual, mulai dari proses pendaftaran, pencatatan, hasil pemeriksaan, dan lainnya. Dengan skala rumah sakit, seringkali pasien menunggu antrian yang lama akibat lemahnya pada proses pelayanan ini. Contohnya tuh ketika melayani satu pasien, admin masih terbilang sering dalam mengecek kembali arsip data karena masih dilakukan pencatatan secara manual. Nah, arsip yang menumpuk itu menyebabkan kacaunya susunan data-data yang seharusnya dijaga secara utuh. Karena masalah-masalah inilah membuat saya untuk memperbaiki sistem yang terkendala pada rumah sakit Pelita ini, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan internet. Adapun tujuan dari proyek ini, pertama, membantu admin dalam proses pendaftaran pasien, pencatatan pasien, dan pengolahan data pembayaran pemeriksaan pasien, dan setiap dokter diberikan hak akses dalam pengolahan data pasien dan pengolahan data diagnosa penyakit pasien. Kedua, meningkatkan kualitas layanan kepada pasien sehingga terciptanya loyalitas pasien. Ketiga, mempermudah akses informasi dan juga berobat maupun konsultasi dengan mudah. Untuk sasaran dari proyek ini yaitu pasien dan tenaga kerja Rumah Sakit Pelita. Adapun manfaat dari proyek ini, pertama, proses pendaftaran berobat yang mudah dan efektif. Kemudian meningkatkan kualitas layanan dan loyalitas pasien. Ketiga, meningkatkan keamanan data. Keempat, meningkatkan kapasitas penyimpanan data pasien. Dalam merancang suatu proyek, sebelumnya diperlukan sebuah WBS. Pada proyek ini, saya membuat menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu investigasi awal, analisis, ketiga desain, keempat konstruksi, kemudian implementasi. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah langkah investigasi awal. Pada langkah investigasi awal ini membagi menjadi 3 tahapan kembali pada tingkat kedua. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dari pihak rumah sakit. Nah, dalam mengumpulkan data ini, kami melakukan 2 metode. Pertama yaitu melakukan wawancara dengan pihak rumah sakit, kemudian melakukan observasi ke rumah sakit Pelita ini. Nah, untuk melakukan wawancara, perlu yang harus kita persiapkan yaitu pertama, menyiapkan pertanyaan untuk wawancara dengan pihak rumah sakit, kemudian mengatur jadwal agar tidak terjadi tabrakan jadwal, kemudian yaitu menyiapkan lokasi dalam melakukan wawancara, keempat yaitu melakukan sesi wawancara dengan pihak rumah sakit, terakhir yaitu dokumentasi sebagai bukti selesainya atau terlaksananya kegiatan wawancara ini. Kemudian pada tahap kedua yaitu mm, melakukan observasi ke Rumah Sakit Pelita. Dalam melakukan observasi ini ada pun yang harus dipersiapkan. Pertama yaitu mengirim surat izin observasi ke pihak rumah sakit, kemudian melakukan observasi pada alur proses sistem pelayanan kesehatan. Kemudian pada tingkat kedua, langkah yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi prosedur dan proses sistem pelayanan kesehatan pada rumah sakit. Nah, pada tahap ini ada pun yang harus dipersiapkan yaitu membuat flow chart, prosedur, dan proses sistem pelayanan kesehatan pada rumah sakit. Pada tahap ketiga yaitu membuat rumusan project charter dari proses sistem pelayanan kesehatan pada rumah sakit. Selanjutnya yaitu langkah kedua yaitu adalah analisis.
Pada tahap analisis, kami membagi menjadi 3 tahapan kembali. Pertama ada analisis masalah. Pada analisis masalah ini, yang dilakukan pertama yaitu menelusuri detail masalah pada sistem pelayanan kesehatan pada rumah sakit. Eh, Dalam menelusuri ini, kami mempelajari dari hasil investigasi awal, seperti dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Kedua yaitu menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem. Nah, dari eh, menelusuri detail masalah tadi, kita menentukan permasalahan apa saja yang terjadi pada sistem ini. Yaitu yang langkah yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, mencari permasalahan yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan pada rumah sakit. Kedua, merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan ini. Ketiga, menentukan prioritas dari permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu pada tingkat kedua ini adalah analisis kebutuhan. Nah, pada analisis kebutuhan ini, kami mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini nih, kami menentukan apa saja kebutuhan sistem ini, yakni adapun langkah yang kami dapatkan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada sistem ini. Pertama yaitu melakukan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisis kebutuhan sistem ini. Nah, untuk melakukan rapat ini, adapun pembahasan yang akan dilakukan yaitu adalah menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem pelayanan kesehatan pada rumah sakit, kemudian menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem pelayanan kesehatan pada rumah sakit, ketiga membuat rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem pelayanan kesehatan pada rumah sakit ini. Eh, Kedua, pada tingkat keempat yaitu melaksanakan rapat dengan pihak rumah sakit pelita untuk menganalisis kebutuhan sistem agar tidak terjadi miskomunikasi, jadi dilakukan komunikasi kembali kepada pihak rumah sakit. Ketiga, pada tahap analisis yaitu analisis keputusan. Dari analisis yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu analisis masalah dan analisis kebutuhan, adapun yang harus kita lakukan yaitu menentukan keputusan dari analisis ini. Pertama, yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem pelayanan kesehatan. Kedua, yaitu merumuskan kandidat pengembang sistem pelayanan kesehatan. Jadi, kita akan menentukan tim-tim pengembang dalam agar yang akan kita susun atau kita rancang pada tahap selanjutnya. Adapun langkah-langkahnya, pertama yaitu menganalisis kandidat-kandidat pengembang sistem, kemudian mendefinisikan kandidat pengembangan sistem, selanjutnya yaitu merumuskan hasil final rekomendasi kandidat pengembang sistem. Kemudian pada tingkat ketiga ini, eh, yang ketiga adalah merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan. Jadi pada tahap ini kita menentukan apakah sistem ini layak untuk dikembangkan. Jika layak, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu menentukan kandidat sistem terpilih pada pengembangan sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya dilanjutkan pada eh, langkah ketiga yaitu desain. Pada tahap desain ini kami merancang desain database sistem, kemudian merancang diagram alur data pada sistem yaitu DFD. Ketiga yaitu merancang diagram hubungan antar entitas pada sistem yaitu ARD. Terakhir yaitu merancang desain interface sistem secara menggunakan aplikasi desain web design. Tahap keempat yaitu adalah konstruksi. Nah, pada tahap ini kami mempelajari hasil seluruh rancangan desain sistem. Selanjutnya yaitu membuat database sistem. Ketiga, membuat desain interface aplikasi. Keempat, membuat coding proses sistem informasi pelayanan kesehatan. Kelima, yaitu uji coba aplikasi terhadap sistem pelayanan kesehatan. Untuk tahapan yang terakhir, yaitu implementasi, yang merupakan
langkah akhir yaitu launching aplikasi ke pihak rumah sakit. Selanjutnya yaitu pelatihan terhadap end user mengenai aplikasi agar aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah pengoptimalan sistem dan maintenance. Untuk OTK dari atau organisasi dan tenaga kerja pada proyek manajer sistem informasi pelayanan kesehatan pada rumah sakit ini, pertama yaitu membagi menjadi 5 tahapan sama seperti sebelumnya. Pada manajer investigasi awal sistem, terdapat staf dan tenaga ahli. Untuk staf sendiri, pada investigasi ini terdapat pewawancara, dokumentator, staf supporting. Untuk tenaga ahlinya, terdapat sistem analis dan bisnis analis. Selanjutnya yaitu manajer analis sistem, sama seperti sebelumnya, terdapat staf dan tenaga ahli. Untuk staf sendiri ada dokumentator dan staf supporting. Selanjutnya ada tenaga ahli, sistem analis, dan staf supporting. Kemudian untuk manajer desain, pertama ada dokumentator, supporting. Untuk tenaga ahli sendiri terdiri dari sistem analis, UI UX designer untuk merancang interface web, kemudian database administrator. Untuk manajer konstruksi sistem terdiri dari staf dokumentator dan staf supporting. Untuk tenaga ahlinya lebih kompleks, yaitu terdapat programmer, web designer, database administrator, dan sistem analis. Selanjutnya, pada tahap implementasi sistem, terdiri dari staf dokumentator dan staf supporting. Kemudian tenaga ahlinya terdiri dari programmer sebagai pengawas, dan kemudian ada user tester sebagai pencoba dari aplikasi ini. Kemudian adalah tabel estimasi anggaran proyek ini. Eh, untuk yang pertama yaitu untuk menjalankan dari WBS yang taks 1.1.1 dan 1.1.2 yang merupakan taks wawancara dengan pihak rumah sakit, maka yang diperlukan sumber daya yang diperlukan yaitu ada pewawancara dan staf. Untuk jumlahnya masing-masing satu dan lama hari kerjanya yaitu 2 hari. Untuk honornya eh, sebesar 233.000 untuk pewawancara dan untuk staf yaitu 200.000. Kemudian untuk peralatan yang diperlukan yaitu alat perekam wawancara, ATK, alat tulis, kemudian notebook sebagai pencatat dalam wawancara tersebut. Nah, pada tahap ini total total keseluruhannya yaitu 1.978.000, kemudian 572.000, dan 12.600.000. Oh ya, pada tahap ini terjadi biaya perjalanan dinas yaitu dibutuhkan sewa mobil selama 2 hari dengan harga satu harinya 350.000. Selanjutnya yaitu untuk kode tak 1.2 yaitu mengidentifikasi prosedur dan proses sistem. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu bisnis analis dan staff. Untuk bisnis analis sendiri itu saya mengambil 1 orang untuk pekerjaannya pada aktivitas ini selama 3 hari dan peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan ATK. Untuk totalnya pada aktivitas ini masing-masing 18.744.000 dan 172.000 untuk ATK-nya. Eh, maaf, ini terdapat terjadi salah. Tapi 772.000.
Kemudian pada tak 1.3 dan 2.1 yaitu membuat rumusan proyek dan proses sistem serta menganalisis masalah. Adapun sumber daya yang dibutuhkan yaitu sistem analis, kemudian staf. Untuk sistem analis kami membutuhkan 2 orang dan untuk staf 1 orang. Lama pengerjaannya 5 hari dan peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan ATK. Tapi ATK di sini mengambil dari ATK sebelumnya yang pada kode kedua. Ketiga yaitu software Star UML lisensi. Untuk totalnya di sini 17.196.000. Kemudian untuk ATK kosong, kemudian untuk software ini sebesar 1.972.500. Kemudian untuk taks 2.2.2 dan 2.3 yaitu menentukan apa saja kebutuhan sistem dan melakukan analisis keputusan. Adapun sumber daya yang dibutuhkan yaitu sistem analis dan staf. Untuk sistem analis sama seperti sebelumnya, yaitu butuh 2 orang. Untuk staf sendiri membutuhkan 1 orang. Lama pengerjaan pada taks aktivitas ini yaitu 7 hari. Untuk peralatan sama seperti sebelumnya. Dengan total 4 juta, sehingga total keseluruhannya adalah 4.494.000. Kemudian taks 3.1, 3.2, dan 3.3 yaitu merancang desain database sistem. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu database administrator, sistem analis, dan staf. Untuk lama pengerjaan pada taks ini secara keseluruhan 3 hari dan untuk peralatan yang diperlukan laptop untuk database administrator 1, kemudian software Star UML lisensi. Adapun total yang didapatkan yaitu sebesar 9.684.000, kemudian 321.000, kemudian 600.000. Selanjutnya yaitu 3.4 yaitu merancang desain interface system. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu UI UX designer, sistem analis, kemudian staf. Untuk lama pengerjaannya secara keseluruhan selama 3 hari. Adapun peralatan yang dibutuhkan laptop untuk UI UX designer dan software Figma lisensi. Untuk total keseluruhannya sebesar 8.598.000, kemudian 183.000. Ntar ini masih ada yang kurang. Tabnya belum dicatat. Kemudian pada proses konstruksi perangkat lunak, adapun sumber daya yang dibutuhkan yaitu sistem analis, programmer, web designer, database administrator, dan staf. Untuk secara keseluruhan, lama pengerjaan selama 14 hari, kemudian adapun peralatan yang diperlukan yaitu laptop, sebanyak 3 untuk programmer, web designer, programmer 2 untuk web designer 1. Kemudian software Visual Studio Pro, kemudian software Bootstrap lisensi. Untuk secara keseluruhan total dari aktivitas ini yaitu 26.757.000, kemudian 7.594.000, kemudian 4.152.000, kemudian 6.160.000.
selanjutnya yaitu tahap terakhir implementasi sistem terdiri dari programmer, user tester, dan staff. Nah, untuk pada tahap ini user tester kami mencari sukarelawan, jadi tidak membutuhkan biaya. Nah, untuk peralatan yang diperlukan laptop, namun sama seperti kode selanjutnya, yaitu laptop sudah dibeli pada tahap selanjutnya. Jadi untuk pendanaan di sini hanya untuk honor programmer, yaitu sebesar 230.000 dan untuk staff sebesar 200.000. Jadi secara keseluruhan total dari dana yang dibutuhkan pada pengembangan proyek pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan pada rumah sakit ini sebesar 132.524.500 rupiah. Mungkin itu saja dari analisis dari proyek ini. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.